Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan jangan lupa untuk tetap semangat. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, minggu lalu kan kita sudah mempelajari materi mengenai teks anekdot dan kalian juga sudah mengikutinya dengan baik serta belum terlebih dahulu. Cerita rakyat. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang cerita rakyat itu? Siapa yang mau jawab? Cerita rakyat merupakan cerita yang diturunkan dari nenek moyang secara lisan ke lisan, serta cerita rakyat juga sudah masyarakat sejak zaman dahulu dan terus menyebar dari satu orang ke orang yang lain atau secara turun-temurun. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat yaitu ada nilai budaya, nilai moral, nilai agama, nilai pendidikan, nilai estetika, dan nilai sosial. Nilai budaya sendiri merupakan nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-menurun di masyarakat setempat. Nilai moral yaitu nilai yang berhubungan dengan masalah moral yang pada dasarnya berkaitan dengan nasihat-nasihat perilaku atau tata susila yang diperoleh oleh baca dari cerita rakyat yang dibacanya. Yang ketiga itu ada nilai agama atau nilai religius. Nilai agama itu berhubungan dengan keagamaan. Nilai religi biasanya ditandai dengan penggunaan kata dan konsep Tuhan, makhluk gaib, doa, dan pahala, serta surga dan neraka. Untuk nilai pendidikan yaitu berhubungan dengan proses perubahan sikap laku atau tingkah laku seseorang atau kelompok orang untuk mendewasakan dirinya menjadi manusia yang lebih dewasa melalui pengajaran. Nilai estetika merupakan nilai keindahan yang di dalam cerita disajikan yaitu memuat keindahan baik dari latar atau suasana maupun kisah para tokohnya. Yang terakhir itu ada nilai sosial. Nilai sosial merupakan nilai yang berhubungan dengan kehidupan di dalam masyarakat yang berupa nasihat-nasihat. Nilai sosial juga dikaitkan dengan kepatuhan dan kepantasan apabila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Untuk karakteristik cerita rakyat sendiri yaitu bersifat fiktif dan imajinatif tergantung sang pencipta, serta disebarkan secara lisan dari satu orang ke orang lain atau turun-temurun, dan memiliki banyak versi serta variasi, serta pengarang cerita rakyat itu bersifat anonim atau tidak diketahui, dan temanya itu sering membahas kesaktian seperti baik melawan kejahatan dan bersifat istana sentris atau berhubungan dengan kerajaan, dan untuk bahasa yang digunakan yaitu bahasa lama dengan kosakata yang tidak familiar bagi kita sekarang. Untuk unsur-unsur intrinsik cerita rakyat yaitu ada tokoh dan penokohan, latar, alur, untuk tokoh dan penokohan sendiri, tokoh merupakan nama tokoh yang ada di dalam suatu cerita rakyat, dan untuk penokohan merupakan karakter atau sifat yang melekat pada tokoh atau bisa juga dari segi fisik tokohnya. Untuk latar yaitu suatu yang membangun sebuah cerita yang meliputi waktu, tempat, dan suasana. Untuk alur yaitu dibagi menjadi alur maju, alur mundur, alur campuran. Jadi suatu cerita itu tentunya ada
alih untuk mengikuti bagaimana jalannya suatu cerita tersebut. Ya, selanjutnya itu ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan bagaimana cara kita untuk melihat atau bagaimana cara pandang pencerita melihat cerita yang dikarangnya. Sudut pandang itu ada sudut pandang orang pertama, yaitu sebagai tokoh utama, dan sudut pandang ketiga yaitu sebagai orang lain atau pengamat, dan sudut pandang orang ketiga juga yaitu sebagai orang yang serba tahu. Untuk amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan kepada kita. Nah, nilai-nilai di dalam amanat itu juga harus ada atau harus berlaku sampai sekarang. Ada bahasa dalam suatu cerita itu. 4, itu ada gaya bahasa perbandingan, pertentangan, sindiran, dan penegasan. Untuk gaya bahasa perbandingan sendiri meliputi personifikasi, metafora, asosiasi, eufemisme, metonimia, simile, alegori, dan sebagainya. Untuk gaya bahasa sindiran itu meliputi ironi, sinisme, dan sarkasme. Gaya bahasa pertentangan itu meliputi hiperbola, litotes, paradoks, antitesis, dan kontradiksi interminis. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu ada gaya bahasa penegasan. Nah, gaya bahasa penegasan itu meliputi pleonasme, repetisi, retorika, klimaks, antiklimaks, paralelisme, dan tautologi. Itu tadi materi mengenai cerita rakyat. Untuk tugasnya yaitu kalian buatlah kelompok sesuai dengan jumlah siswa yang ada di kelas kalian. Satu kelompoknya itu nanti terdiri dari 5 sampai 6 orang. Untuk tugas tiap kelompoknya yaitu kalian mencari cerita rakyat berdasarkan gambar yang sudah saya sajikan. Seperti itu saling diakan saya memberikan gambar Reok Ponorogo. Nah, kalian carilah cerita rakyat mengenai Reok Ponorogo dan identifikasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta carilah unsur-unsur instruksinya. Kalian bisa mencari melalui internet, baik itu Google atau platform lainnya. Untuk durasi waktu, setidaknya saya berikan waktu selama 1 minggu. Jadi, bila dimulai hari ini, tugasnya kalian harus selesai pada tanggal 28 Mei. Untuk penilaiannya nanti yaitu kalian presentasi satu kelompok berdasarkan hasil dari diskusi yang telah diperoleh, dan nantinya akan ada poin selama presentasi. Baik, itu saja yang bisa disampaikan pada hari ini. Untuk kesimpulannya yaitu cerita rakyat merupakan cerita yang sudah berkembang sejak zaman dahulu dan dan diceritakan secara turun-temurun atau dari satu orang ke orang yang lain. Dan cerita rakyat memiliki nilai yang terkandung di dalamnya, itu diantaranya dari budaya, nilai moral, agama, nilai religi, nilai pendidikan, nilai estetika, dan nilai sosial. Untuk karakteristik dari cerita rakyat sendiri yaitu bersifat fiktif dan imajinatif berdasarkan dari sang penulis. Dan cerita rakyat itu juga memiliki banyak variasi atau banyak versi, dan cerita rakyat juga tidak diketahui pengarangnya atau pengarangnya itu bersifat anonim, serta cerita rakyat itu menggunakan bahasa lama yang sangat sulit atau kosakata yang lama yang sangat sulit dipahami oleh kita sekarang ini. Itu saja materi yang saya sampaikan. Selanjutnya kita nanti akan membahas juga tidak jauh dari materi kali ini, yaitu novel. Jadi sebelum besok kita minggu depan kita mulai,
kalian bisa terlebih dahulu membaca atau mencari referensi lain mengenai novel. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk tetap belajar dan tetap semangat, karena apapun yang kalian inginkan itu pastinya diraih usaha dan belajar serta dengan semangat. Baik, terima kasih. Kegiatan pengajian terakhir, terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, itu saja. Apabila selama saya menyampaikan materi terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.